Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk Bapak Ibu semua dimanapun berada. Semoga hari ini sehat, hati tenang, dan segala urusan dimudahkan. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai tetapi serius tentang kabar yang sedang paling banyak ditunggu, yaitu THR dan Rapel tahun 2026 untuk para pensiunan. Topik ini memang sangat dekat dengan keseharian Bapak Ibu, apalagi sekarang suasana Ramadan sudah berjalan, kebutuhan rumah tangga mulai meningkat, dan momen Idul Fitri semakin dekat. Wajar sekali kalau banyak yang mulai bertanya dalam hati, kapan dana itu cair, apakah benar sudah disiapkan, dan kenapa sampai hari ini masih belum masuk ke rekening. Banyak pensiunan sekarang menjalani hari-hari dengan rasa penasaran yang sama. Pagi hari cek rekening, siang dengar kabar dari tetangga, sore membaca pesan di grup WhatsApp, malam kembali bertanya apakah besok sudah ada kabar resmi. Perasaan seperti ini sangat manusiawi. Bukan karena terlalu berharap, tetapi karena THR dan Rapel memang sangat berarti. Dana itu bukan sekadar angka di rekening. Bagi banyak keluarga, itu adalah napas tambahan menjelang Lebaran. Ada yang sudah menghitung untuk membeli kebutuhan pokok, ada yang ingin berbagi kepada cucu, ada yang berniat melunasi kewajiban kecil, dan ada pula yang ingin menyisihkan sebagian untuk tabungan kesehatan. Jadi ketika kabar pencairan belum juga jelas, tentu hati menjadi tidak tenang. Namun di tengah kegelisahan itu, ada satu hal yang perlu kita pegang bersama, yaitu bahwa pemerintah sudah memberikan sinyal kuat mengenai pencairan THR 2026. Kabar ini bukan muncul dari obrolan liar atau isu yang tidak jelas sumbernya, melainkan dari rangkaian pernyataan resmi yang mengarah pada satu kesimpulan bahwa pencairan memang sedang diproses. Anggaran disebut sudah disiapkan, mekanisme tengah dimatangkan, dan pengumuman resmi tinggal menunggu waktu yang tepat. Artinya persoalannya bukan pada ada atau tidak adanya dana, melainkan pada tahapan administratif yang memang harus diselesaikan terlebih dahulu agar semuanya berjalan aman, tertib, dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Inilah yang seringkali kurang dipahami banyak orang. Dalam urusan anggaran negara, semuanya tidak bisa bergerak hanya berdasarkan niat baik. Setiap rupiah yang keluar harus punya dasar hukum yang jelas. Harus ada aturan yang menjadi payung, harus ada data penerima yang benar, dan harus ada jalur penyaluran yang tertib. Apalagi penerima THR dan Rapel ini jumlahnya sangat besar. Bukan hanya pensiunan, tetapi juga ASN aktif, anggota TNI, Polri, pejabat negara, serta penerima tunjangan pensiun seperti janda, duda, dan anak yang berhak. Karena cakupannya luas, wajar jika proses finalisasinya memerlukan kecermatan tinggi. Pemerintah tentu tidak ingin terjadi salah data, salah nominal, atau masalah teknis yang justru merugikan masyarakat. Kalau kita lihat dari sudut pandang yang lebih tenang, sebenarnya keterlambatan kecil seperti ini justru menunjukkan bahwa prosesnya tidak dilakukan secara sembarangan. Negara sedang memastikan bahwa saat dana cair nanti penyalurannya benar-benar tepat sasaran. Tidak ada yang terlewat, tidak ada yang salah hitung, dan tidak ada kendala besar dalam sistem. Bapak Ibu tentu lebih senang menunggu sedikit lebih lama, tetapi hasilnya rapi daripada cepat diumumkan lalu justru banyak yang bermasalah. Jadi dalam situasi seperti ini kesabaran memang menjadi kunci utama. Banyak informasi beredar bahwa Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan menyampaikan pengumuman secara langsung. Kalau itu benar terjadi, tentu ini menjadi bentuk perhatian dan penghormatan kepada para penerima, terutama pensiunan yang telah mengabdikan masa produktifnya untuk negara. Pengumuman langsung dari Presiden tentu memberi kesan kuat bahwa kebijakan ini bukan urusan biasa. Ini adalah kebijakan yang menyentuh jutaan keluarga dan mempengaruhi suasana masyarakat menjelang hari besar. Karena itu, tidak heran jika pemerintah ingin semua siap lebih dulu sebelum diumumkan secara resmi kepada publik. Soal anggaran, yang paling membuat hati lebih tenang adalah adanya penegasan bahwa dana besar telah disiapkan. Nilainya disebut mencapai puluhan triliun rupiah. Jumlah sebesar itu tentu bukan angka kecil. Itu menunjukkan bahwa negara memang memberi perhatian serius terhadap momentum ini. Menjelang Idul Fitri, kebutuhan rumah tangga memang cenderung naik. Harga bahan makanan bisa berubah, kebutuhan transportasi meningkat, keluarga ingin menyediakan hidangan terbaik, dan banyak orang ingin menjaga tradisi berbagi kepada anak-anak maupun saudara. Maka suntikan dana dari THR dan Rapel bukan hanya membantu satu orang, tetapi ikut menghidupkan roda ekonomi di berbagai lapisan masyarakat. Bayangkan saja jika jutaan penerima mulai membelanjakan uangnya untuk kebutuhan lebaran, pasar tradisional menjadi ramai, pedagang sembako mendapat pembeli, penjual pakaian ikut merasakan dampaknya, tukang kue mendapat pesanan, penjual daging, beras, telur, dan kebutuhan rumah lainnya ikut terbantu.
Disitulah letak pentingnya pencairan THR dari sisi ekonomi. Uang yang masuk ke rekening para pensiunan tidak berhenti di situ. Uang itu bergerak, berputar, dan akhirnya memberi manfaat luas. Itulah sebabnya kebijakan seperti ini bukan hanya urusan bantuan individual, tetapi juga strategi untuk menjaga daya beli masyarakat. Dari sisi sosial, pengaruhnya juga sangat besar. Banyak keluarga Indonesia menjadikan Lebaran sebagai momen berkumpul, saling mengunjungi, dan mempererat hubungan yang mungkin renggang karena jarak dan kesibukan. Tambahan dana menjelang hari raya membuat orang lebih leluasa untuk menjalankan tradisi itu. Ada yang bisa menyiapkan bingkisan sederhana untuk saudara, ada yang dapat memberi sedikit uang saku kepada cucu, ada yang bisa membantu tetangga yang kesulitan, dan ada pula yang bisa menyisihkan rezeki untuk sedekah. Semua itu membuat suasana Idul Fitri terasa lebih hangat dan lebih bermakna. Jadi THR bukan hanya soal uang masuk, tetapi juga soal kebahagiaan yang ikut dibagikan. Lalu kenapa sampai sekarang masih belum cair? Jawabannya kembali pada proses regulasi. Pemerintah harus menuntaskan aturan resmi terlebih dahulu. Biasanya dalam kebijakan seperti ini diperlukan peraturan pemerintah atau aturan teknis lain sebagai dasar pelaksanaan. Setelah aturan itu selesai, barulah instansi terkait bisa bergerak penuh. Begitu payung hukumnya terbit, lembaga seperti PT Taspen dan pihak perbankan akan menjalankan penyaluran sesuai sistem yang sudah disiapkan. Jadi bukan berarti mereka diam saja sejak awal. Di belakang layar biasanya data penerima sudah mulai dicocokkan, jalur penyaluran sudah dirapikan, dan sistem teknis telah disiapkan supaya nanti saat perintah final keluar semuanya bisa langsung berjalan. Maka yang perlu dipahami Bapak Ibu adalah bahwa keterlambatan ini bukan tanda bahwa dana bermasalah. Ini lebih kepada urutan kerja birokrasi yang memang harus dipenuhi. Pemerintah tidak boleh mengeluarkan dana besar tanpa dasar yang sah. Justru karena dana ini menyangkut hak masyarakat, prosesnya harus hati-hati. Kalau dilihat dengan kepala dingin, ini bukan kabar buruk. Ini hanya tahap tunggu sebelum pintu resmi dibuka. Dan biasanya setelah pengumuman benar-benar dilakukan, proses pencairan akan bergerak jauh lebih cepat. Untuk para pensiunan, kabar paling penting adalah bahwa golongan pensiun tetap termasuk kelompok penerima prioritas. Ini berarti nama Bapak Ibu berada dalam kelompok yang memang diperhitungkan pemerintah sejak awal. Bukan hanya pensiunan utama, tetapi juga penerima tunjangan yang sah seperti janda, duda, atau anak penerima sesuai aturan yang berlaku. Jadi tidak perlu merasa bahwa perhatian hanya diberikan kepada pegawai aktif. Pensiunan tetap menjadi bagian penting dari kebijakan ini. Negara memahami bahwa masa purna tugas bukan berarti kebutuhan hidup berhenti. Justru di usia yang semakin senior, kebutuhan kesehatan, stabilitas rumah tangga, dan ketenangan hidup menjadi semakin penting. Kalau nanti aturan resmi sudah keluar, mekanisme pencairannya umumnya berjalan otomatis. Dana disalurkan melalui lembaga terkait dan diteruskan ke bank mitra tempat pensiun biasa diterima. Itu artinya sebagian besar penerima tidak perlu datang ke kantor, tidak perlu membawa berkas tambahan, dan tidak perlu repot mengurus formulir panjang, tinggal memantau rekening atau informasi resmi dari lembaga penyalur. Karena itu juga, Bapak Ibu sebaiknya lebih berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengaku bisa membantu mempercepat pencairan, meminta biaya administrasi, atau menyebarkan tautan mencurigakan. Dalam proses resmi seperti ini, kehati-hatian sangat penting agar tidak tertipu. Di zaman sekarang tantangan terbesar justru sering datang dari banjir informasi yang tidak jelas. Pesan berantai mudah sekali menyebar, ada yang bilang cair besok pagi, ada yang mengaku punya bocoran tanggal pasti, ada yang membuat orang panik dengan isu dana dibatalkan, bahkan ada yang mengaitkan pencairan dengan hal-hal yang tidak relevan, padahal belum tentu semuanya benar. Karena itu, sikap paling aman adalah menunggu informasi dari sumber resmi dan tidak langsung percaya pada kabar yang belum bisa dipastikan. Lebih baik sedikit terlambat menerima kabar tetapi benar, daripada cepat tahu sesuatu yang ternyata menyesatkan. Dalam situasi seperti ini, kesabaran bukan berarti pasrah tanpa usaha. Kesabaran berarti tetap tenang sambil terus mengikuti informasi yang masuk akal. Tetap berdoa, tetap menata kebutuhan rumah, dan tetap menjaga pikiran agar tidak terbawa kecemasan berlebihan. Ramadan sendiri mengajarkan kita banyak hal tentang menahan diri, menjaga hati, dan memperkuat rasa syukur. Maka penantian terhadap THR dan rapel ini bisa juga dilihat sebagai ujian kecil untuk tetap sabar. Rezeki yang sudah menjadi hak tidak akan tertukar. Jika waktunya tiba, insya Allah akan sampai juga ke tangan yang berhak. Sambil menunggu pencairan, ada baiknya Bapak Ibu mulai menyiapkan rencana penggunaan dana dengan lebih bijak. Ini penting sekali supaya saat uang masuk nanti semuanya sudah punya arah. Prioritaskan kebutuhan pokok terlebih dahulu.
misalnya untuk sembako, kebutuhan dapur, obat-obatan, atau kewajiban rumah tangga yang mendesak. Kalau masih ada sisa, bisa dibagi untuk kebutuhan lebaran seperti baju cucu, biaya perjalanan, atau bingkisan sederhana. Setelah itu, alokasikan sedikit untuk tabungan darurat jika memungkinkan. Dan jangan lupa, sisihkan juga sebagian untuk berbagi. Sekecil apapun sedekah, nilainya sangat besar jika diberikan dengan ikhlas. Justru keberkahan sering datang dari bagian kecil yang kita lepaskan dengan hati lapang. Bagi sebagian pensiunan, tambahan dana ini mungkin akan dipakai untuk menutup kebutuhan yang sudah lama tertunda. Ada yang atap rumahnya perlu diperbaiki, ada yang ingin membantu biaya sekolah cucu, ada yang masih punya cicilan kecil, dan ada pula yang ingin membeli kebutuhan kesehatan. Semua rencana itu sah dan wajar. Yang penting gunakan dana sesuai prioritas dan jangan sampai habis hanya karena dorongan sesaat. Momen menerima THR seringkali membuat suasana hati ikut senang, lalu orang tergoda belanja tanpa perhitungan. Padahal setelah lebaran lewat, kebutuhan rutin akan kembali berjalan. Karena itu, bijak mengatur pengeluaran adalah bentuk syukur yang nyata. Kita juga perlu mengingat bahwa hidup pensiunan tidak selalu mudah. Dari luar mungkin terlihat tenang karena masa kerja sudah selesai, tetapi kenyataannya banyak yang masih memikirkan berbagai beban, harga barang terus berubah, biaya kesehatan kadang meningkat, dan tanggung jawab keluarga tidak selalu berhenti hanya karena seseorang sudah purna tugas. Justru karena itulah perhatian pemerintah dalam bentuk THR dan rapel sangat berarti. Ini bukan sekadar bantuan musiman, tetapi semacam pengakuan bahwa pensiunan tetap bagian dari masyarakat yang harus dijaga kesejahteraannya. Di sisi lain, momen seperti ini juga mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak selalu harus menunggu saldo bertambah. Memang benar, tambahan dana bisa membuat banyak hal lebih ringan, tetapi hati yang tenang, keluarga yang harmonis, tubuh yang sehat, dan ibadah yang lancar juga merupakan nikmat besar yang sering terlupakan. Jadi sambil menunggu kabar pencairan, jangan sampai hari-hari Ramadan justru dipenuhi rasa gelisah yang berlebihan. Tetap nikmati waktu bersama keluarga, tetap jalani ibadah dengan khusyuk, dan tetap isi rumah dengan suasana yang damai. Karena pada akhirnya, lebaran yang indah bukan hanya tentang seberapa besar uang yang dibawa, tetapi tentang seberapa hangat hubungan yang dijaga. Kalau melihat pola yang biasa terjadi setelah aturan resmi ditetapkan dan diumumkan, proses penyaluran biasanya tidak memakan waktu terlalu lama. Lembaga penyalur dan bank mitra pada umumnya sudah memiliki sistem yang matang. Data penerima sudah tersedia, jalur transfer sudah dikenal, dan proses tinggal menunggu lampu hijau. Karena itu, setelah pengumuman resmi muncul, harapan bahwa dana akan segera mengalir memang cukup kuat. Tinggal bagaimana seluruh pihak menjalankan tahap teknis dengan baik, tanpa hambatan sistem dan tanpa kesalahan data. Tentu saja banyak orang berharap pencairan ini bisa dilakukan sebelum mendekati hari raya. Harapan itu masuk akal karena kebutuhan terbesar justru ada menjelang lebaran. Semakin awal cair, semakin leluasa masyarakat mengatur belanja dan kebutuhan keluarga. Namun kalaupun ada sedikit pergeseran hari karena urusan teknis, yang penting kepastian pencairannya tetap terjaga. Jangan sampai penantian ini membuat kita terseret ke dalam kabar-kabar yang justru melemahkan semangat. Pegang yang pasti, abaikan yang masih berupa dugaan, dan fokus pada hal-hal yang bisa kita siapkan dari sekarang. Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu hal yang patut direnungkan. Selama puluhan tahun, para pensiunan telah memberikan tenaga, waktu, pikiran, dan pengabdian untuk negara. Ada yang pernah bekerja di kantor pelayanan, di sekolah, di lapangan, di instansi teknis, di lembaga keamanan, dan di banyak tempat lain yang mungkin tidak selalu terlihat tetapi sangat penting. Masa pensiun bukan menghapus jasa-jasa itu. Justru di masa inilah negara diuji apakah masih mengingat orang-orang yang dulu ikut membangun sistem yang sekarang dinikmati generasi baru. Karena itu, perhatian terhadap pensiunan seharusnya memang menjadi hal yang terus dijaga. Harapan kita tentu sederhana. Semoga proses finalisasi berjalan lancar, pengumuman resmi segera keluar, dan dana benar-benar masuk ke rekening tanpa kendala. Semoga bank mitra, lembaga penyalur, dan sistem administrasi semuanya siap menghadapi pencairan massal. Semoga tidak ada gangguan teknis, tidak ada antrean informasi yang membingungkan, dan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dari kebingungan masyarakat. Semoga juga para pensiunan bisa menerima haknya dengan perasaan tenang, tanpa perlu cemas dan tanpa dipusingkan prosedur yang rumit. Dan jika dana itu nanti sudah masuk, semoga benar-benar menjadi rezeki yang membawa keberkahan. Dipakai untuk hal-hal yang baik, menghadirkan senyum di rumah,
meringankan beban, menguatkan silaturahmi dan menambah rasa syukur. Karena uang yang berkah bukan hanya uang yang banyak tetapi uang yang cukup digunakan dengan bijak dan memberi manfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Barangkali ada yang nilainya tidak terlalu besar menurut ukuran orang lain tetapi kalau dikelola dengan tenang dan disertai rasa syukur manfaatnya bisa terasa sangat panjang. Akhirnya mari kita simpulkan dengan hati yang lebih tenang. Kabar mengenai THR dan Rapel 2026 memang sangat dinanti. Tanda-tanda bahwa pencairan akan dilakukan sudah menguat. Anggaran disebut sudah tersedia, penerima sudah masuk dalam cakupan kebijakan, dan proses regulasi sedang menuju tahap akhir. Penyebab belum cair bukan karena hak itu hilang, melainkan karena pemerintah masih menyelesaikan prosedur resmi agar semua berjalan rapi. Setelah pengumuman resmi keluar, harapannya penyaluran dapat berlangsung cepat melalui mekanisme yang sudah biasa digunakan. Sampai saat itu tiba, yang paling penting adalah tetap sabar, tetap cermat menyaring informasi, dan tetap bijak menata kebutuhan keluarga. Jangan mudah percaya pada kabar yang belum jelas. Jangan pula terlalu larut dalam kecemasan. Gunakan masa tunggu ini untuk menyiapkan prioritas, memperbanyak doa, dan menjaga suasana hati tetap baik. Insya Allah, jika waktunya sudah tiba, rezeki itu akan datang juga. Semoga semua pensiunan diberikan kesehatan, kelapangan hati, dan kemudahan dalam setiap urusan. Semoga Ramadan ini membawa kedamaian, dan semoga menjelang Idul Fitri nanti, setiap rumah dipenuhi rasa syukur, kebersamaan, dan kebahagiaan yang sederhana tetapi tulus. Amin ya Rabbal Alamin.